Mungkin karena banyak kebutuhan tahun ini yang lebih banyak, dan bagaimana caranya kita mengingatkan kepada keluarga untuk betapa pentingnya berkurban di saat kondisi menipisnya keuangan. Sebetulnya bagaimana perjuangan kita, niat kita, ketika kita sudah berniat ingin melaksanakan perintah Allah, kita yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya yang ingin beramal baik Allah menghalangi, gak mungkin. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Mungkin kita sekarang umat muslim akan melaksanakan Idul Adha, dan banyak juga keluarga yang mungkin tahun kemarin melaksanakan berkurban, tapi tahun sekarang tidak bisa. Mungkin karena banyak kebutuhan tahun ini yang lebih banyak, dan bagaimana caranya kita mengingatkan kepada keluarga untuk betapa pentingnya berkurban di saat kondisi menipisnya keuangan. Ya, kebutuhan itu kan kita yang ngatur ya, kita yang ngukur. Kalau satu amal perbuatan ditinggal karena banyak keperluan, nanti juga keperluan akan bertambah terus. Sampai kapanpun keperluan akan bertambah terus. Sebetulnya bagaimana perjuangan kita, niat kita, ketika kita sudah berniat ingin melaksanakan perintah Allah, kita yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya yang ingin beramal baik Allah menghalangi, gak mungkin. Allah pasti akan membuka jalan. Yang penting sekarang sudah sejauh mana perjuangan kita. Perjuangannya itu yang akan Allah nilai. Bila tidak ada perjuangan, udah gak mampu, selesai gitu. Tidak akan Allah berikan kemampuan. Seperti halnya orang punya utang kepada sesama. Dalam hati berkata, Tuhan juga tahu saya tidak mampu. Orang yang punya piutang juga saya tahulah, saya adalah orang miskin. Gak terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara membayar. Nggak akan Allah berikan jalan untuk membayar. Tapi kalau orang tersebut, saya punya kewajiban untuk membayar utang. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa memberikan kepadaku kemampuan membayar, dan aku akan berjuang. Allah akan memberikan jalan untuk mampu membayar. Makanya tidak sedikit ditemukan orang yang menurut ukuran kita, dia mampu. Tapi kata utang segitu nggak dibayar-bayar gitu. Karena nggak ada niat. Ketika dia nggak ada niat, Allah tidak akan memberikan jalan untuk mampu membayar. Maka luruskan niat. Sekarang juga tentu untuk berkurban, masih ada waktu 1 bulan. Kurangnya? Ya, 1 bulan. Persiapan untuk berkurban, 1 bulan lagi. Diluruskan sejak sekarang, saya harus berkurban, saya harus berjuang. Ternyata ngumpul-ngumpul uang, karena keperluan mendadak muncul, keperluan mendadak, cuma tersisa 500.000 umpamanya. Bolehkah ngajak orang lain untuk bersama-sama 500, 6 orang sampai 3 juta, beli 1 ekor domba, berenam untuk berkurban? Boleh enggak begitu? Patungan untuk membeli hewan kurban udah biasa, tapi hanya untuk sapi di kita. Untuk sapi. Suka patungan. Sapi untuk 7 orang patungan. Dan tidak pernah terdengar patungan sapi 5 orang atau 10 orangnya. Selalu 7 gitu. Ketentuan 7 dari itu adalah ijtihad ulama itu. Atau ijtihad para da'i di kita. Sebab Rasul tidak menentukan. Rasul itu menentukan sapi untuk 7 orang, bukan untuk kurban. Tapi untuk hadyu, untuk dam. Untuk kurban mah enggak. Untuk kurban mah bebas. Mau berapapun. Jadi kalau sapi patungan 7 orang, insya Allah baik. Patungan 5 orang, baik. Patungan 10 orang, sah-sah saja. Demikian pula domba dan kambing. Sama sebetulnya. Hanya karena belum terbiasa, sekiranya ada orang yang seperti itu, aneh itunya. Sesuatu yang aneh belum tentu salah. Ada yang aneh tapi benernya. Sekarang umpamanya orang punya uang cuma 1 juta, mau berkurban. Karena ketetapan budaya menyatakan 1 ekor hanya untuk 1 orang, sehingga orang yang ingin berkurban hanya punya uang segitu, terhalangi. Yang kurang tepat menghalangi niat yang bagus itu. Tidak dikatakan salah kalau orang berkurban 1 ekor domba untuk 1 orang, tidak salah. Selama memang tidak menghalangi 1 ekor untuk beberapa orang. Dan ini yang sangat penting untuk kita angkat, memang masih belum bermasyarakat. Padahal kalau kita kembali kepada hadis Rasul,
semua hadis yang menyatakan tentang bagaimana Rasul berkurban, itu selalu menyebut-nyebut berkurban untuk diri dan umat. Dalam hadis riwayat Hakim disebutkan ketika Rasulullah atabi kabsyaini, beliau memotong 2 ekor domba, falamma wajjahahuma, ketika 2 ekor ditulis dalam waktu yang berbeda diarahkan ke kiblat, beliau membaca wajjahtu wajhiyalladzi fataras samawati sampai selesai. Lalu beliau bersabda, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka an Muhammadin wa ummatihi. Ya Allah, hewan ini dari engkau, kukurbankan semata-mata melaksanakan perintah dari engkau atas nama Muhammad dan umatnya. Itu atas nama Muhammad dan umatnya ya. 2 ekor domba, umatnya berapa? Itu biasa itu dalam hadis. Praktik Rasul. Namun karena belum memasyarakat, mungkin kalau ada yang berkata begitu tuh agak aneh nih. Tapi ya kita tidak merasa khawatir disebut aneh, biasa-biasa saja lah. Sebab kita berharap umat Islam semuanya berkurban. Selama memang masih punya handphone lah. Masih mampu beli pulsa. Kalau untuk berkurban nggak mampu. Kan sangat. Itu yang patut kita berikan motivasi lah kepada semua. Jadi mengajak yang lain nih. Iya. Kita perbaharui pemahaman yang lama, budaya yang lama, perbaharui untuk meningkat. Bukan perbaharui untuk mengurangi. Wah, kalau begitu kata yang lain, saya mah gak usah berkurban, dah sudah dibawa nama saya oleh dia. Ya pahala sudah jelas bagi yang mengeluarkan dana lah. Kamu ingin gak dapat pahala dari Allah untuk berkurban? Tapi kalau orang yang tidak mampu, betul-betul tidak mampu, lalu Rasul berkurban atas nama orang yang tadi, yang tidak mampu, sudah tercatat di hadapan Allah, kalaupun dia tidak berkurban, hatinya itu ingin berkurban. Saya takut tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat. Jangan khawatir. Rasulullah sudah berkurban atas nama kamu. Yang penting niatnya. Iya, ada niat, ada keinginan, dan tercatat sebagai umat. Adapun pahala berkurban, ya jelas tidak akan salah alamat Allah memberikan pahala. Enggak akan salah alamat. Antara orang yang mengorbankan harta dengan yang tidak, pasti akan berbeda. Sama dengan umpamanya, kalau seseorang punya utang, ingin membayar utang, tapi enggak mampu. Berapa orang utang kamu? 1 juta. Saya bayarin. Nih, selesai ya, kamu tidak akan pusing lagi. Ya Allah, udah bebaskan dari utang. Siapa yang dapat pahala? Yang membayarin. Dan orang yang dibayarin terbebas.